Hai Sobat 16, namaku Zulwadi Dayat. Selamat datang kembali di channel YouTube Zulwadi Ade. Oke Sobat 16, pada video kali ini gua mau ngebahas soal iPhone 15. Oke, iPhone 15 rilisan kalau gua nggak salah di tahun 2023. Sekarang ini udah tahun 2025. Karena sempet tahun kemarin itu di tahun 2024 kan rilis iPhone 16, tapi hingga saat ini belum secara belum secara resmi lah kalau gue lihat dijual di Indonesia guys ya. Karena walaupun ada berita yang gue baca, udah ada beritanya kalau iPhone 16 itu sudah resmi, cuman gue belum nemu di beberapa store seperti di iBox atau di manapun untuk iPhone 16. Karena gue penasaran juga, pengen cobain beberapa fitur-fitur baru dari si iPhone 16, cuman belum ada nih. Yang masih tersedia ya cuman iPhone 15 ke bawah lah, sampai iPhone 13 kalau nggak salah ya, sampai iPhone 13 gitu. Kalau 13 ke bawah itu udah discontinue lah. Oke, iPhone 15 kira-kira masih worth it nggak nih guys nih untuk di tahun 2025 ini? Gak usah lama-lama, gue mau sengaja untuk bacain spesifikasi dari iPhone 15. Oke, let's go. Oke, di sini iPhone 15 dengan desain seperti ini cakep banget, gila. iPhone tuh emang cakep banget, bener deh, gue nggak bohong. Dia mau bentukannya kayak gimana pun, mau kameranya miring, mau kameranya lurus, mau kameranya kayak begini, itu kesan iPhone tuh tetap elegan cuy. Entah kenapa, pokoknya kayak gitulah. Oke, iPhone 15 rilis 2023, bener kan? Terus dibekali kamera 2, layar 6.1 inch dengan baterai 3349 mAh. Oke, fitur unggulan: bodi ringan berbahan kaca lolos IP68, SoC Apple A16 Bionic yang kencang dan efisien, port USB-C dengan dukungan display OLED. Oke, jadi di iPhone 15 ini dia adalah iPhone pertama yang menggunakan USB Type-C. Karena di iPhone 14 itu dia masih menggunakan colokan yang berbeda ya guys ya. Jadi di iPhone inilah pelopor utama dia menggunakan USB Type-C. Dan di iPhone 16 pun juga sekarang sudah Type-C. Kalau gua nggak salah, karena gue belum megang guys, tapi kalau lihat konten creator yang udah review produknya sih, dia bilang katanya menggunakan Type-C. Katanya sih seperti itu, karena gue belum megang jadi gue belum tahu guys. Ya sepertinya sih seperti itu. Dan untuk layar OLED dengan kecerahan sampai 2000 nits. Kamera utamanya sudah dibekali 48 megapiksel dengan kemampuan 2 kali optimal zoom. Gila emang. Gue kalau bicara soal iPhone tuh semangat banget guys. Kan kenapa ini iPhone tuh bagus lah pokoknya. Gue udah ngerasain bener, megang iPhone tuh bagus banget. Bener dah. Oke, di sini spesifikasi umum. Rilis 2023, jaringannya sudah 5G dengan single SIM. Berarti cuma ada satu SIM aja guys. Dia nggak ada 2 SIM. Oke, untuk bodinya dimensi 147.6 x 71.6 x 7,8 mm. Beratnya dia hanya di 171 gram. Ketahanan di IP68 yang sudah tentu tahan debu seluruh sisi dan tahan air hingga kedalaman 6 meter dong. Dalam kedalaman 30 menit. Gue baru tahu 6 meter cuy. Dalam juga. Oke, fitur lainnya material kaca buatan Corning, bagian depan dan belakang aluminium frame. Di sini layar utamanya sudah menggunakan jenis Super Retina XDR OLED. Gue udah megang contoh displaynya, cakep bener. Itu bezelnya tipis banget, serius gue nggak bohong, itu tipis banget cuy. Di iPhone 15 ini gue bedain sama iPhone 13 itu kerasa banget. Kalau kalian bedanya sama iPhone 13 tuh kerasa banget dari segi bezel itu kelihatan. Tapi kalau udah kalian compare ke iPhone 14 ke 15, bedanya tipis sih. Cuman dia ada poninya. Tapi kalau di iPhone 15 kan dia udah menggunakan Dynamic Island kayak gitu. Oke, ukurannya di 6,1 inch
Refresh rate-nya di 60 Hz, resolusinya di 1179 kali 2556 pixel, rasio 9.5.9, kerapatan 461 ppi, proteksi Cramming Shield glass, dan fitur lainnya HDR10, tingkat keterangan 10 menit, rasio layar ke body 86.4%. Hardware-nya sudah menggunakan chipset terbarunya Apple, yaitu Apple A16 Bionic, CPU Hexa-core kayak gitulah, terus Apple GPU 5 core graphics, dan dengan RAM 6 GB. Untuk memori internalnya dia ada 3, mulai dari yang termurah itu adalah 128 GB, 256 GB, hingga 512 GB. Memori eksternalnya tidak ada, jadi kalian cuman mengandalkan memori internalnya. Nah, inilah sisi yang tidak menyenangkan di Apple, karena gue menggunakan iPhone itu memori gue tuh kecil banget guys, bukan di inilah, pokoknya masih 32 GB yang punya gue itu, karena gue menggunakan iPhone 6. Ntar gue jelasin deh di akhir video. Oke, menggunakan kamera utama dengan jenis kamera 2, yaitu dengan dibekali 48 megapiksel dan 12 megapiksel ultra wide. Dan fitur-fiturnya seperti ini, kalian tinggal baca aja. Resolusinya sudah 4K hingga 60 fps, dan dia juga sudah ada cinematic mode hingga 4K 30 fps. Ini nih yang gue suka banget. Gue udah cobalah fiturnya ini, cinematic mode ini cakep banget, serius bener cakep banget. Karena cinematic mode ini mulai ada di iPhone 13 series ya guys, 13, 14, 15, yang artinya 16 juga kemungkinan bakal kebagian juga nih. Oke, kamera depannya sudah menggunakan satu kamera dengan resolusi 12 megapiksel wide dan dilengkapi fitur seperti ini, dan resolusi perekamannya juga ada di 4K 60 fps. Ada cinematic mode-nya juga sama kayak kamera belakangnya, 4K 30 fps. Dan koneksinya WiFi Bluetooth di 5.3, NFC. Terus ya ini USB yang gue tadi bilang, dia udah menggunakan Type-C. Baterai Li-ion 3349 mAh. Di sini pengisian cepat 20 watt. Klaim 50% dalam 30 menit. Dan untuk fitur OS rilisnya ini di tahun 2023, dia iOS-nya di iOS 17. Gue nggak tahu deh sekarang iOS itu udah di iOS berapa, karena gue udah nggak bisa update lagi handphone gue, gue udah nggak bisa update lagi, jadi gue nggak tahu, gue nggak ngikutin kalau ini, serius gue jujur gue nggak ngikutin. Mungkin buat kalian yang tahu, kalian bisa komen di bawah video gue ini guys. Dan di sini ada sensor Face ID, segala macam lah, kalian lihat aja di sini. Dia tidak ada jack audio, yang tentu kalau kalian mau mendengarkan musik atau butuh mic tambahan itu ya menggunakan Bluetooth lah, atau kalian sudah bisa menggunakan adapter USB ya guys ya, kalau nggak salah namanya. Dan untuk warnanya sendiri, dia ada di warna hitam, biru, hijau, kuning, dan pink. Kalau gue sendiri jujur lebih suka warna hitam dan warna hijau, itu elegan banget. Tapi kalau dipilih salah satu dari ke berapa nih, keempat, kelima warna ini, gue lebih suka warna hitam tentunya. Dan fitur lainnya, speaker stereo, dukungan ultra wide blends, dan dukungan pengiriman pesan darurat SOS via satelit. Oke, seperti itu. Dan waktu harga rilisnya di tahun 2023, kalau gua nggak salah itu iPhone ini di sini sih yang paling termurahnya 12.449. Kalau gua nggak salah waktu itu harganya pertama rilis. Kalau gua nggak salah nih guys ya, mungkin kalau gua salah kalian bisa langsung koreksi. Waktu harga rilisan iPhone 15 ini, kalau gua nggak salah itu di 13 juta. Karena gue sempet kepo sama harganya. Nih, dia di harga 13 juta. Nah, sekarang gue mau bahas tentang worth it nggak nih guys nih untuk beli iPhone 15 di tahun 2025. Kalau menurut pandangan mata gue sendiri, untuk iPhone ini yang 15 sangat worth it. Karena kenapa? Sekarang ini harganya udah jatuh banget di tahun ini.
Terakhir itu gue lihat di Agres ya kalau nggak salah nama tokonya. Itu harganya di 11.400.000 itu di online shopnya guys, di marketplace-nya. Dan itu untuk yang warna varian hitam, tapi kalau untuk yang warna hijau, warna grand, itu harganya kemarin gue lihat di 11.100.000 kalau nggak salah. Itu udah murah banget. Harganya kepangkas jauh banget dari 13 ke 11 juta. Gila, ini murah sih termasuknya. Ya, nggak murah banget sih, sebenarnya masih mahal sebenarnya. Kalau murah itu udah di bawah 7 juta gitu kan, kayak iPhone 12. Tapi gue nggak tahu deh iPhone 12 masih ada nggak ya. Nah, inilah pintarnya iPhone. Serius, pintarnya iPhone. Gue tuh dulu tertarik sama iPhone 11. Cuman ketika gue lihat harga iPhone 13 dengan beberapa fitur yang baru gitu ya guys ya. Dan dengan selisih harga, kalau nggak salah waktu itu selisih harga 1 juta guys. Jadi gue waktu itu target gue yang tadinya gue pengen 12, nanggung lah iPhone 13 aja. Karena kan fiturnya baru. Terus kalau gue compare lagi antara 13 ke 14, itu harganya tipis guys, tipis banget. Ya bedanya hampir 1,5 kalau gue nggak salah. Hampir 1,5 juta. Nah, kalau kalian compare lagi dari iPhone 14 ke 15, itu bedanya paling cuma 1,5 atau 1,3 gitu kalau nggak salah. Itu jadi membuat kita tuh bingung gitu. Sedangkan cuma beda-beda tipis, kenaikan fiturnya juga lumayan bagus juga gitu. Ya kayak ini aja. Kalau misalkan kalian targetnya ke iPhone 14, di iPhone 15 ini udah banyak fitur baru gitu. Dan dengan yang gue bilang tadi, dia layarnya juga sudah bagian depannya sudah menggunakan itu Dynamic Island. Sedangkan di iPhone 14 kan itu nggak ada. Jadi kalau menurut gue sih lebih bagus sih gitu, lebih oke. Nah inilah yang gue bilang, gue kepengen sekarang tadinya dari 13, gue sekarang ngincernya ke iPhone 15 karena itu tadi beda-beda tipis lah dihitung-hitung dari ininya. Apa Chan? Dan ya seperti itulah. Dan untuk jeleknya dari eksternalnya iPhone, kalau kalian misalkan udah penuh, misalkan kayak tadi, mana tadi eksternalnya tadi. Kalau misalkan ini kan dia eksternalnya yang paling terendahnya tadi di 128 GB ya guys ya. Jadi kalau misalkan yang ini yang 108, kalau misalkan kalian udah penuh, ya kalian itu nggak bisa untuk nambah lagi. Paling kalian harus kayak berlangganan gitulah di iCloud ya kalau gue nggak salah namanya. Ya itulah jeleknya kayak gitu ya. Kayak iPhone gue sekarang yang gue pakai buat ngerekam di iPhone 6. Ini gue makanya menggunakan iPhone 6. Kalian lihat untuk kualitas perekaman gambarnya ini udah bagus banget. Bayangkan gimana di iPhone 15. Sebagus apa untuk hasil rekamannya. Ya pokoknya kayak gitu guys, untuk spesifikasi sekaligus beberapa fitur yang udah kita bacain di iPhone 15 ini. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang menyukai video kali ini, jangan lupa untuk klik like dan klik berlangganan di channel YouTube Zulu Ade-Ade. Oke guys, gua Zulu Didet. Pokoknya kalian tetap stay tune terus di channel YouTube Zulu Ade-Ade. See you next time. Dadah, see you.